Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pendeta Patricia Sapakoli, hostnya podcast Tanpa Podium di Satu Ayat Saja. Ada sebuah doa dari Kenya yang berkata demikian. Dari rasa pengecut yang takut menghadapi kebenaran baru. Dari rasa malas yang puas dengan kebenaran yang separuh-separuh. Dari rasa angkuh yang berpikir bahwa telah mengetahui semua kebenaran. Ya Tuhan, bebaskanlah hamba-Mu ini. Teman-teman, doa ini berbicara secara mendalam dan mendetail terkait dengan situasi di mana orang seringkali membangun sebuah kebenaran yang bukan kebenaran sejati. Dan karenanya doa ini mau mengarahkan, mengajak, mengimbau siapapun yang berdoa senada dengan doa ini supaya kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak pengecut kalau tahu bahwa ternyata kita salah. Ada kebenaran yang memang lebih benar dibandingkan apa yang kita pahami selama ini. Lalu kemudian yang jangan sampai kita malas, menjadi orang-orang yang malas untuk mencari tahu kebenaran-kebenaran yang sebenarnya ketika kita mendengarkan informasi yang setengah-setengah. Lalu doa ini juga mengajak dan mengimbau kepada kita agar kita kemudian menjadi orang-orang yang tidak angkuh, merasa tahu. Karena katanya sih lebih baik orang yang nggak tahu daripada orang yang sok tahu. Orang-orang yang demikian janganlah menjadi kemudian inspirasi untuk kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya angkuh karena merasa tahu segala-galanya. Padahal belum tentu apa yang kita ketahui merupakan kebenaran yang sejati. Nah teman-teman, firman Tuhan hari ini yang mau saya ajak kita renungkan bersama juga didasarkan pada sebuah kondisi di mana ada sebuah pengetahuan terkait dengan situasi yang dialami oleh bangsa Israel, dan pengetahuan itulah yang mendorong sehingga ayat ini atau pernyataan serta pertanyaan ini muncul. Yohanes 1 ayat 46 berkata, kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Teman-teman, kalau kita baca keseluruhan perikop ini bicara soal bagaimana kemudian Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Lalu ketika Filipus menjadi orang yang terpanggil, ia kemudian berkata kepada Nathanael pada saat perjumpaan mereka, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Yang menarik adalah Nathanael tidak menjawab, masa Mesias datang, karena ini bicara soal Mesias. Mana mungkin, apakah mungkin gitu ya, mungkinkah Mesias datang dari Nazaret? Tapi Nathanael bilang, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Hal ini bukan saja karena prasangka Nathanael, tapi pengetahuan yang dibangun oleh bangsa Israel saat itu. Kalau tidak percaya, coba kita buka Yohanes 7 ayat 52. Di sana dikatakan begini, jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Ini kan kebenaran-kebenaran semu yang dibangun oleh orang banyak saat itu untuk kemudian meniadakan kebenaran yang sejati bahwa memang sejak para nabi sudah disampaikan, dinubuatkan bahwa Yesus akan hadir di tengah-tengah kehidupan orang Israel saat itu. Dan Galilea menjadi bagian yang kemudian melahirkan seorang nabi dari sana. Seorang rabi, seorang yang kita percaya sebagai 100% manusia juga 100% Tuhan. Kebenaran ini yang kemudian menjadi bagian penting yang pada akhirnya kebenaran semu ini yang pada akhirnya mendorong Nathanael untuk berpikir mengikuti apa yang dibangun. Nah, ini yang seringkali menjadi bagian pergumulan bersama nih. Seringkali kita teman-teman percaya saja apa yang dikatakan oleh banyak orang lalu kemudian meragukan sebuah kebenaran baru yang memang adalah kebenaran yang sesungguhnya. Kita seringkali tidak mau berupaya untuk memeriksa apa yang kita pahami selama ini apakah benar atau tidak. Lalu pada akhirnya mendiskreditkan sebuah pengetahuan baru, pengetahuan yang benar, yang pada akhirnya kemudian mendorong kita untuk harusnya
paham, menggali terus-menerus. Apalagi kalau sekarang segala sesuatu berkembang, segala sesuatu kemudian terbaharukan, dibaharui. Dan karenanya kita harus belajar untuk menerima kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya, yang meskipun pada saat dulu kita pikir bahwa itu bukan kebenaran. Mungkinkah sesuatu yang baik ini juga seolah-olah melabeli apa yang menjadi bagian dari kehidupan orang di Nazaret, Galilea secara umum. Yang kemudian seperti pernyataan buruk yang dibalas dengan pernyataan baik. Ibarat air tuba dibalas dengan air susu. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Baru kemudian Natanael percaya bahwa Yesus Mesias. Setidaknya dia pada akhirnya percaya. Tapi apa yang menjadi reaksi Yesus juga penting bagi kita. Kita menjadi orang-orang yang perlu membuktikan bahwa ketika orang bicara yang tidak benar, kita harus menyampaikan fakta dan data yang benar. Kita harus menjadi orang-orang yang pada akhirnya tidak ikut-ikutan dengan orang-orang yang ada di era post-truth ini ya. Seolah-olah apa yang dibicarakan begitu banyak orang adalah yang benar. Padahal belum tentu yang rame-rame viral itu adalah yang benar. Hari ini kita belajar tentang hal tersebut. Bahkan sebenarnya kalau kita mau selidiki, Natanael adalah seorang Galilea. Karena dia asalnya dari Kana, Filipus dari Betsaida, lalu mereka dekat-dekatan gitu. Nazaret, Kana, yang kemudian ada di wilayah Galilea. Mengapa kemudian dia berpikir bahwa mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, ini yang juga harus hati-hati. Kadang-kadang kita terintimidasi dengan informasi-informasi yang tidak benar. Mungkin juga tentang diri kita, tentang pelayanan kita, tentang pendidikan kita, tentang pekerjaan kita. Lalu orang kemudian memprediksi dan memberikan kata-kata buruk tentang kita, lalu kita buru-buru aminkan itu. Iya ya, saya nih kurang. Iya ya, saya tidak mampu. Iya ya, saya nih begini dan begitu. Kita mengaminkan begitu banyak perkataan-perkataan buruk tentang kita. Hari ini kita mau belajar. Jangan aminkan yang buruk. Karena bahkan gitu ya, Natanael yang ragu-ragu tentang situasi dan kondisi yang ada, kemudian dipakai Allah luar biasa. Bahkan ada begitu banyak orang yang diragukan, dianggap sampah oleh masyarakat, dipakai Allah luar biasa untuk menjalani kehidupan asal kita mau melakukan yang terbaik dan dekat dengan sang sumber kebenaran. Jangan kemudian kita patah semangat karena kebenaran-kebenaran palsu yang diberitakan. Jangan juga kemudian kita ragu untuk memperjuangkan apa yang benar. Memang orang bilang kebenaran akan membela dirinya dengan sendirinya begitu, tapi kemudian kita juga harus berupaya bersama-sama untuk kemudian melihat, membuktikan bahwa kita juga baik karena sejak awal kita diciptakan, kita baik adanya. Hari ini kita belajar bersama teman-teman bahwa jangan kita menjadi orang-orang yang kemudian menebar-sebarkan hal yang belum tentu benar. Kita akan jadi penyebar hoax. Tapi juga kemudian jangan pengecut untuk mengakui bahwa apa yang kita sebar itu ternyata salah. Apa yang kita pahami itu selama ini salah. Jangan juga kemudian angkuh sehingga kita kurang rendah hati menerima informasi-informasi baru yang mungkin saja memperkaya kita. Jangan malas untuk kemudian mencari tahu. Dan karenanya kita terus-menerus mendekatkan diri pada Tuhan, sang sumber kebenaran yang sejati. Lalu yang berikutnya, jangan aminkan apa yang tidak benar tentang diri kita. Karena yang benar adalah Kristus memenangkan kita, memerdekakan kita dari belenggu dosa dan maut. Dan dia menjadikan kita baik adanya. Masa depan kita disiapkan Tuhan penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan karena itu kita perlu punya energi yang demikian, pikiran yang demikian, sehingga perkataan buruk orang tentang kita tidak menyurutkan semangat kita, lalu kita mengaminkan itu untuk kemudian kita pada akhirnya menjadi orang yang cenderung melakukan berbagai macam hal yang buruk karena situasi dan kondisi kita dikatakan orang buruk, tapi kemudian kita melibatkan diri pada apa yang Tuhan rancangkan, melibatkan diri pada apa yang Tuhan tetapkan, rancangan yang penuh damai sejahtera itu.
lalu berjalan pada rel Tuhan, berjalan pada sang sumber kebenaran. Lalu kalau memang ada yang buruk, kebiasaan yang buruk dalam diri kita, kita punya kesempatan untuk memperbaiki dan membaharuinya. Sambil kemudian Tuhan layakkan kita, ingat itu, Tuhan layakkan kita untuk menjadi rekan sekerjanya Allah, melakukan berbagai macam perkara di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita kini dan di sini. Selamat menebar-sebarkan kebenaran, lalu terus berdoa sebagaimana doa orang Kenya tadi, bahwa kita tidak pengecut, kita tidak malas, dan kita tidak angkuh. Untuk kemudian menghadapi kebenaran baru, mencari tahu tentang kebenaran, jangan mau dengar informasi yang separuh-separuh saja, dan kemudian tidak merasa serba tahu. Tapi kemudian kita dengan rendah hati, menerima informasi-informasi yang lain, menggali informasi-informasi yang lain, terlebih khusus rendah hati di hadapan Allah, sang sumber kebenaran, karena hanya di dalam Dialah kebenaran yang sejati itu sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian.